Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Bonjour. Je voudrais la carte de menu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Orang pada boykot produk Prancis. Saya hari ini makan masakan Prancis. Ada kalau dirinya dihina marah, agama dihina ngomong sabar. Munafik itu namanya, saudara. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appetit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah. Umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan kita untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita harus marah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina? Dan hukuman apakah yang pantas bagi penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Siapa yang berkewajiban menjaga muru'ah dan berbawa sifat luhur serta sirah nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita sebagai umat Islam yang sudah seharusnya berdiri di garda terdepan menjadi pembelanya. Karena apa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kita kenal jauh sebelum kita dilahirkan. Bahkan nama beliau sudah ada sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan dan menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala paling utama. Bagaimana tidak? Karena hanya namanya yang dengan amat mulia berdampingan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam untayan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adakah nama lain selain nama agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdampingan dengan nama Allah, Tuhan penguasa alam semesta? Jawabannya tidak ada. Sungguh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh berwibawa nama dan sosoknya yang maksum. Belumlah seseorang disebut muslim sejati bila hatinya tidak merasa terhina menyaksikan tindak kesewenang-wenangan terhadap Nabi kita. Bahkan belumlah seseorang disebut beriman kalau kecintaannya kepada baginda Rasul menempati ruang terluar dari jiwanya. Beliau adalah kekasih kita yang sesungguhnya. Nama beliau telah tertanam jauh di lubuk hati kita sejak kekuatan memori kita baru mulai berfungsi. Menyebut namanya, kita mendapatkan berkah dan pahala karena Allah dan para malaikatnya yang kudus juga melakukan hal serupa. Perintah menyebut-nyebut nama baginda Rasul bahkan merupakan ajaran langsung dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau merupakan kekasihnya. Kenapa kita harus membela? Karena melalui beberapa hadisnya beliau memang telah menakdirkan kita untuk posisi tersebut. Dalam Islam haram menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukuman apakah yang pantas bagi yang menghina Nabi? Mengimani kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diikuti dengan mencintai dan memuliakan sosoknya. Mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sebagaimana mencintai sesama insan. Kecintaan seseorang muslim kepada beliau harus di atas kecintaannya kepada yang lain, baik itu harta, kedudukan, jabatan, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Belum sempurna keimanan seseorang bila masih ada kecintaan yang melebihi kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia menjadikan aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman keras kepada siapa saja yang cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terpalingkan oleh karena cintanya kepada yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surah At-Taubah. Orang yang mencintai Allah dan Nabi-Nya. Orang yang mencintai Allah dan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan merasakan manisnya iman, sebagaimana sabdanya, yang artinya ada 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, Allah dan Rasul-Nya lebih cinta daripada selain keduanya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hukuman bagi orang yang menista Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban dan kebaikan yang amat luhur, maka mestinya ijtihad terhadap kemuliaan beliau adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adalahum adzaban muhina. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat, serta menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Quran Surah Al-Ahzab. Sahabat rahimakumullah, haram hukumnya bagi orang yang menghina Rasul. Menghina Rasul haram hukumnya. Bagi orang Islam, hukum menghina Rasul jelas haram. Pelakunya dinyatakan kafir, hukumannya adalah hukuman mati. Dan bagaimanakah hukumannya? Ibnu Munjain menyatakan mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam An-Lais, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rawih, dan Imam Asy-Syafi'i. Lihat Al-Qadiyat Asy-Syifa bin Ta'rib Hukuk Al-Mustafa, halaman 428. Al-Qadiyat kembali menegaskan tidak ada perbedaan di kalangan ulama kaum muslim tentang halalnya darah orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meski sebagian ada yang memvonis pelakunya sebagai orang murtad. Kebanyakan ulama menyatakan pelakunya kafir, bisa langsung untuk dibunuh, tidak perlu diminta bertobat. Penistaan terhadap muruah Nabi. Tak boleh diam terhadap yang menistakan. Melihat penistaan terhadap muruah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam tak boleh diam. Penistaan terhadap muruah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berulang karena banyak Muslim dan tokoh-tokohnya memilih diam. Mereka berpikir bahwa diam dan bersabar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinista adalah sebuah kebaikan. Padahal bungkamnya mereka membuat penistaan ini kian menjadi-jadi. Mereka pun sebenarnya telah berdosa karena mendiamkan kemungkaran. Mereka seperti lupa dengan sindiran Imam Syafi'i kepada orang yang diam saat agamanya dihina. Man istughziba falahum yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dibuat marah namun tidak marah maka ia adalah keledai. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat rahimakumullah, sebagai kaum muslim, marilah bela agama kita, belalah Nabi kita yang mulia. Sungguh Nabi kita yang mulia telah berjuang membela nasib kita,
agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak mendapatkan jannahnya. Sahabat rahimakumullah, semoga kita bisa menjadi umat muslim yang sejati, yang bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa untuk berbagi dengan menge-share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.